Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, di dalam kitab Nasaih Diniyah masih dibahas tentang fadilah membaca Al-Qur'an. Teman-teman yang dimuliakan Allah, nasihat kita dengar panjang lebar. Kita pengen pulang dari sini punya program itu, kita membiasakan diri kita, mempola hidup kita walaupun sesaat di dalam 24 jamnya kita untuk membaca Al-Qur'an. Ya. Enggak berat sebenarnya. Yang penting kita ada kemauan dan ada target. Mohon maaf kalau kita bilang diri kita sibuk, ya enggak juga. Ya. Saya bilang kepada teman-teman di Hautah, ya, kita bagi waktu kita itu untuk baca Al-Quran. Sebenarnya 5 waktu, sholat 5 waktu, habis tiap sholat tuh kalau kita baca Al-Quran barang sedikit aja, itu nggak berasa bisa kita hatamkan. Contoh, kalau Al-Quran cetakan yang ada ini, yang biasa kita baca, 1 juz itu lebih kurang kalau saya tidak salah 10 halaman, ya, 20 halaman 10 lembar, ya maaf, 20 halaman 10 lembar. Nah, kita habis sholat subuh, teman-teman, kalau kita punya target satu hari 1 juz, 1 hari 1 juz, maka habis sholat subuh kita baca 2 lembar 4 halaman. 2 lembar itu nggak lama, benar, nggak lama, ya. Maka habis sholat subuh kita duduk sebentar, hitungan 5 menit 2 lembar. Kita bisa dapetin 2 lembar. Zuhur juga begitu, asar juga begitu, maghrib juga begitu, isya juga begitu. Nggak berasa 1 hari 1 malam kita dapat 1 juz Al-Quran. Bahkan kalau kita mau 2 juz, kita bisa baca 4 lembar. Itu 4 lembar ya sekitar 7 menit sampai 10 menit. Ya. Kita mau berapa kali kita mau khatam Quran, kita bisa, teman-teman. Tinggal kita atur waktunya demikian. Nah, kadang kita pikir, wah berat. Sini deh, saya kasih tahu. 1 juz Al-Quran itu, tadi seperti Habib Alwi bilang, kalau 1 Al-Quran 7 jam. 1 juz Al-Quran kalau kita baca standar 20 menit. 20 menit kita dengar, lama ya. Nah, kita nih pegang handphone, masuk pesan WhatsApp. Begitu kita pegang, kita jawab pesan, nunggu balasan, jawab lagi, nunggu balasan. Enggak berasa loh, tahu-tahu udah 30 menit. Kita suka dapetin gitu kan, 30 menit berlalu dengan cepat. Teman-teman, baca Quran 1 juz cuma 20 menit loh. Kalau kita taruh dulu handphone kita, fokus di situ. 20 menit berlalu dengan cepat, kita baca Al-Quran. Itu yang harus kita pola. Enggak harus sekaligus muluk-muluk 10 juz tiap hari. Enggak. 1 juz, jangan 1 juz deh, setengah juz dari Al-Quran. Kalau kita dengar ulama-ulama besar kita, tadi Imam Abdurrahman As-Saggah 4 kali hatam Quran siang hari, 4 kali hatam Quran malam hari. Syekhna wa syekh masyayikhna, Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti, beliau pernah bilang, saya ini, itu sekelasnya Syekh Ramadan Al-Buti, beliau bilang, saya itu tiap hari baca Al-Quran 1 juz, enggak lebih dari itu. 1 juz, enggak banyak, tapi rutin. Dan 1 juznya itu berkualitas. Ya, banyak kalau enggak berkualitas juga sayang, rugi kita buang waktu. Tapi yang penting sedikit berkualitas. Nah, baca Al-Quran, kita dapat pahala besar. Terus juga sesekali, ya, pelan-pelan kita fahamin Al-Quran. Kita fahamin Al-Quran. Nikmat loh teman-teman. Nikmat loh. Setiap kali kita memahami, tenggelam di dalam 1 ayat dalam Al-Quran, nikmat luar biasa. Saya ingat ayah kami Al-Walid Al-Habib Naufal bin Salim bin Ahmad bin Jindan, itu pernah cerita waktu kita masih anak-anak, masih kecil. Ya. Beliau bilang waktu cerita, ada beberapa orang
Hatam Quran kayak tadi itu Imam Abdurrahman As-Sogaf 4 kali, siang hari 4 kali, malam hari. Ada yang sekian kali. Ya. Terus beliau bilang cerita, saya dengar itu waktu masih anak-anak, ada beberapa orang ya bilang saya ini udah 25 tahun berlalu baru sekitar sekian juz dari Al-Quran. Lah kok lama banget? Abah bilang, katanya tahu gak kenapa? Yang bikin saya lama, sebab saya nggak pindah dari ayat ke ayat yang berikutnya, melainkan setelah saya pahami dan saya telah praktekkan isi dan kandungannya. Itu beberapa orang pembacaan Al-Qurannya makan waktu bertahun-tahun karena memang sangat berkualitas. Nggak pindah ke ayat selanjutnya, melainkan setelah dia pahami dan setelah dia praktekkan dan dia amalkan. Masya Allah. Ya kita pelan-pelan kita coba. Kita nikmatin. Sebab segalanya itu dalam Al-Quran, teman-teman. Segalanya dalam Al-Quran. Kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, "Lau dhalla alayya ibli lawajadtuhu fil Quran." Saya kalau kehilangan onta, saya bakal terdapatin di dalam Al-Quran. Nah, onta hilang, Al-Quran bakal nunjukin. Wallah. Imam Al-Haddad di dalam kitab Adab Sulukul Murid, beliau katakan, "Lau sadaqal murid lawajada fil Quran kullama yurid." Ala yakunul muridu muridan hatta yajida fil Quran kullama yurid. Seorang murid enggak bakal menjadi murid sejati kecuali setelah mendapatkan di dalam Al-Quran apa yang dia inginkan. Masya Allah. Dan ini bukan hal yang jauh bakal kita kalau kita sungguh-sungguh, teman-teman. Iya wallah. Segalanya ada di dalam Al-Quran. Allah Ta'ala menuangkan ma farratna fil kitabi min syai'. Enggak ada yang luput dalam Al-Quran. Nabi SAW bilang, itu Al-Quran di dalamnya akhbar man kana qablakum, berita tentang orang-orang sebelum kalian, wa naba man ba'dakum, dan kabar tentang apa yang akan terjadi setelah kalian. Nah, terus nggak bakal pernah bosan, jenuh setiap orang yang memahami dan membacanya. Maka itu menarik, puluhan kali dihatamkan Al-Quran. Puluhan kali dihatamkan Al-Quran, gak ada orang jenuh. Makin dihatamkan, makin penasaran. Makin dibaca, makin penasaran. Dan benar, segalanya ada di dalam Al-Quran. Cuman, ya itu dia, sucikan hati kita, nikmatin pembacaan Al-Quran, ya, lezat banget. Apalagi ketika kita baca, kita sadar betul, ini adalah firman Allah. Pesan surat cinta dari Allah bakal kita. Surat cinta dari Allah bakal kita sadarin itu. Saya yakin setiap orang ketika membaca Al-Quran sekalipun nggak paham, tetapi ketika dia membacanya dia meyakini betul, menyadari betul ini surat cinta dari Allah, pasti akan meneteskan air matanya. Pasti akan rindu kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti akan merasakan rasa yang sangat dalam dari Al-Quran. Maka itu seorang Ikrimah, seorang sahabat putranya Abu Jahal. Abu Jahal penjahat besar, ini putranya Ikrimah bin Abi Jahal. Itu kalau udah buka Al-Quran, dia pelukin Al-Quran sambil mengatakan kalam Rabbi, kalam Rabbi, kalam Rabbi. Dia pelukin Al-Quran sambil dia mengatakan ini adalah firman Tuhanku, ini adalah firman Tuhanku, ini adalah surat dari Tuhanku. Tuh lihat. Dan betul-betul indah ketika kita baca. Tuhan ngomong kepada kita, Tuhan berpesan kepada kita, Tuhan kirim pesan-pesan cintanya kepada kita sekalian. Tuhan rindu. Kita kalau mau munajat sama Allah, munajat dengan Al-Quran. Munajat dengan pembacaan Al-Quran. Nikmat, segala rahasia Allah ada di dalamnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bukakan hati kita sehingga kita mendalami Al-Quran. Itu dalam hadis sahih, baginda sallallahu alaihi wasallam bilang sebagaimana diriwayat Al-Imam Ahmad wa ghairuh, bahwasanya khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Sebaik-baiknya kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya kepada orang lain. Nah, itu sebaik-baiknya kalian. Terus juga dalam hadis diriwayatkan fi Nasai Diniyah dikutip oleh Abdul Haddad, orang yang baca Al-Quran terbatah-batah itu dicatat oleh Allah pahalanya 2 kali lipat. Kan macam kita banyak nih baca Qurannya berat, susah. Sebab nggak biasa.
ya kita juga orang Indonesia, pelan-pelan belajar Al-Quran, masih salah-salah, nggak apa-apa, baca aja. Sekalipun nggak paham, masih salah-salah, dicatatnya oleh Allah Ta'ala pahala 2 kali lipat. Masya Allah. Kalau Habib Jindan baca Quran pahalanya 1, tapi teman-teman kalau baca Al-Quran 2 kali lipat pahalanya. Kenapa? Kita susah payah kan baca Quran, ya dicatat oleh Allah pahala 2 kali lipat. Enak gak kira-kira itu? Alhamdulillah, kalah Habib Jindan sama kita. Ya, yang penting kita baca Al-Quran, kita dapetin pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kita tinggalin, nikmatin. Macet kadang bawa berkah loh. Apa berkahnya? Nih, handphone kita mesti ada aplikasi Al-Quran. Ya, jangan cuman media sosial. Ya, isi handphone kita dengan aplikasi Al-Quran. Pasang wakernya kita. Nih jam kita baca Al-Quran. Saya tahu nih dari rumah ya ke kantor kena macet di oplet kita kendaraan umum. Duduk di oplet tuh. Oh, orang sekarang nggak tahu oplet kata. Ya, apa kendaraan busway lah apa itu atau apa ya angkot ya oplet angkot tapi angkot ya. Alhasil naik angkot, kita di angkot tuh sambil baca Quran. Iya, kita nikmatin baca Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, itu macet bawa berkah. Ketika berlalu waktu kita membaca Al-Quran, ada rutinitas sedikit, tapi kalau kita rutin enak. Itu kalau udah kita rutinin, sehari kita tinggal aja udah kagak enak, sumpek kita. Ya, cuman seperti itu. Tinggal kita pola waktunya kita, tinggal kita pola hidupnya kita. Insya Allah kita untung dunia akhirat. Kita akan bahagia dunia akhirat, hidup kita makin enak. Terus tahu apa? Yang pada punya pasangan nih, ya, yang udah pada nikah, yang pada yang nikah dulu nih, yang jomblo ntar belakangan, gitu. Yang udah nikah, atur sama pasangannya, suaminya atau sama istrinya, hizib Quran, bareng-bareng baca Quran. Itu kan yang bikin bahagia. Iya, yang bikin romantis tuh itu dia. Ketika duduk sama-sama baca ratib, duduk sama-sama baca Al-Quran, duduk sama-sama ngehatamin Al-Quran, tuh bahagia tuh momen tuh. Kalau udah hatam Quran, bikin apa namanya? Makan bareng di restoran yang enak begitu. Apa ini? Momen kemarin habis ngehatamin Quran, syukurannya kita makan enak di restoran gitu. Itu kan tambah romantis kita sama istri kita, sama suami kita. Pola seperti itu. Nah, atur demikian. Nah, yang jomblo yang nyinyem dikit boleh deh. Gitu, hatamin Qurannya di Fakhriyah tiap malam Jumat bagi yang jomblo. Ya, insyaallah dikasih berkah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Rabbal alamin, Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma. Tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la minna wa la ma'ana syaqiyan wa la mahruma. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.